Fakta mengerikan kekejaman Idi Amin Uganda Afrika terhadap rakyatnya. Berjumpa kembali dengan Aswir Astaman Channel yang membahas tragedi kemanusiaan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Pada video kali ini kita menyoroti kekejaman seorang tokoh kontroversial Uganda Afrika terhadap rakyatnya. Selamat menonton. Idi Amin, yang dikenal sebagai penjagal dari Afrika, adalah salah satu diktator paling kejam dan kontroversial dalam sejarah dunia. Selama masa kepemimpinannya di Uganda dari tahun 1971 hingga 1979, Amin melakukan berbagai tindakan brutal yang meninggalkan luka mendalam bagi bangsa Uganda dan menjadi peringatan bagi dunia tentang bahaya kekuasaan tanpa batas. Idi Amin lahir pada tahun 1925 di Uganda, dan memulai karirnya sebagai tentara di Angkatan Darat Inggris. Setelah Uganda merdeka pada tahun 1962, Amin naik pangkat dengan cepat dalam militer negara tersebut. Pada tahun 1971, ia berhasil merebut kekuasaan melalui kudeta militer, menggulingkan Presiden Milton Obote. Dengan latar belakang militernya yang kuat, Amin segera mengonsolidasikan kekuasaannya, menghapuskan konstitusi, dan memproklamirkan dirinya sebagai presiden untuk seumur hidup. Setelah naik ke tampuk kekuasaan, Amin segera memulai kampanye teror terhadap siapapun yang dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Ribuan orang yang diduga sebagai lawan politiknya, termasuk pejabat pemerintah, intelektual, dan etnis minoritas, dibunuh tanpa proses hukum. Pembunuhan-pembunuhan ini dilakukan dengan kejam, seringkali melibatkan penyiksaan yang brutal. Salah satu contoh paling mengerikan adalah pembantaian di pusat penahanan Makindye, di mana ribuan orang dibantai secara massal. Kebijakan rasis yang diterapkan Amin juga memperburuk situasi. Pada tahun 1972, Amin mengusir sekitar 70.000 orang keturunan Asia, terutama orang India, dari Uganda dengan dalih mereka mengeksploitasi ekonomi negara. Pengusiran ini tidak hanya menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi Uganda, tetapi juga menambah penderitaan bagi komunitas yang menjadi sasaran. Di bawah kepemimpinan Amin, ekonomi Uganda hancur. Kebijakan populis yang diterapkannya, termasuk nasionalisasi industri-industri besar dan properti asing, menyebabkan keruntuhan sektor ekonomi yang vital. Hiperinflasi, kelangkaan barang-barang pokok, dan kemiskinan yang meluas menjadi pemandangan sehari-hari bagi rakyat Uganda. Amin, yang semakin paranoid, mulai percaya pada berbagai teori konspirasi yang tidak masuk akal, dan ini semakin memperburuk situasi negara.
Kekuasaan Amin akhirnya runtuh pada tahun 1979 ketika pasukan Tanzania, yang didukung oleh kelompok oposisi Uganda, berhasil menggulingkannya. Amin melarikan diri ke Libya dan kemudian ke Arab Saudi, di mana ia hidup dalam pengasingan hingga kematiannya pada tahun 2003. Meskipun telah pergi, warisan kekejamannya tetap menghantui Uganda. Diperkirakan bahwa selama masa pemerintahannya, sekitar 300.000 hingga 500.000 orang tewas akibat kebijakannya yang brutal. Warisan Idi Amin adalah pengingat akan bahaya dari kekuasaan absolut dan tirani. Tindakannya telah meninggalkan bekas luka mendalam yang masih terasa di Uganda hingga hari ini. Kisahnya menjadi pelajaran penting tentang pentingnya menjaga hak asasi manusia dan mengawasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Dunia tidak boleh melupakan kekejaman yang dilakukan oleh diktator seperti Idi Amin, agar sejarah kelam tersebut tidak terulang kembali. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung.